Ibadah ucapan syukur hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini mengambil tema bangsa yang beralah. Dan bacaan kita dari Yunus 1 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan sebelum kita buka dalam doa. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yunus pasal 1. Engkau yang berikan kami semua hikmat sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan coba sampaikan. Engkau pakai hamba-Mu yang kecil ini menjadi saluran firman Tuhan yang besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah baca bahwa hari ini kita ambil dari Yunus pasal 1 ya, sebagai bocoran semester ini mulai dari hari ulang tahun gereja, hari ulang tahun Republik Indonesia, hari ulang tahun gereja, Natal dan tutup tahun, kita akan membahas Yunus ya.
sekarang Yunus pasal 1, berarti HUT gereja pasti Yunus pasal 2. Nah, dari Yunus pasal 1 yang kita sudah baca, kita harus pahami dulu siapa itu Yunus. Ya, Yunus itu siapa? Dikatakan bahwa Yunus adalah anak dari Amitai. Dan Yunus ini adalah seorang nabi. Tapi yang menarik, semua nabi ketika berbicara di perjanjian lama yang dibahas adalah apa yang disampaikan. Tetapi Yunus, dia tidak dibahas apa yang disampaikan oleh Yunus, tetapi kita membahas si Yunus itu sendiri, ya. Jadi Yunus ini seorang nabi yang unik sekali karena dia diutus ke kota namanya Niniwe, ya. Dan rupanya dia nggak mau. Pertanyaannya why, gitu ya. Karena Niniwe ini adalah kerajaan Asyur. Ini kita dapat dari Kejadian 10 ayat 7 sampai dengan 11. Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Anak-anak Raima ialah Sheba dan Dedan. Kush memperanak Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot, dan Kalah. Jadi Asyur adalah pendiri atau bangsa yang mendiami kota Niniwe. Perlu diketahui, Asyur ini adalah orang atau bangsa yang sangat kejam. Dari sejarah kita tahu bahwa Asyur ini, mengerikan sekali. Paling tidak ada 3 kengerian yang dilakukan oleh Asyur ketika Asyur menaklukkan bangsa-bangsa yang dijajahnya. Ya, kalau bangsa itu mau menyerah dengan terbuka, ya tidak akan diapa-apakan, hanya jadi budak. Tapi kalau menyerang, maka orang-orang Asyur yang laki-laki dewasa, tangan dan kakinya akan dipotong, dan kemudian matanya dicungkil dan dibiarkan sampai mati. Kalau ada yang berkhianat kepada Asyur, maka mereka akan menguliti, ya, orang yang berkhianat ini hidup-hidup, bayangkan. Ya, dan yang lebih kejam lagi dari catatan sejarah, orang Asyur ini ketika mereka menjajah satu atau menaklukkan satu kota, mereka ini suka bertaruh kepada wanita yang sedang hamil. Jadi kalau ada wanita jajahan yang sedang hamil, mereka akan bertaruh. Ini anaknya laki perempuan. Ya, setelah bertaruh, mereka pasang taruhan di antara mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka potong dan keluarkan bayi itu secara paksa. Dan setelah menang atau kalah terlihat, ya, dan bayi itu kemudian dilemparkan ke tembok sampai mati. Ya, jadi kejam sekali Asyur ini. Dan itulah mengapa banyak yang berkata bahwa Yunus gak mau datang ke Niniwe karena takut. Ini orang Asyur, serem banget. Kalau Yunus datang ke Niniwe, bisa-bisa dia dikuliti hidup-hidup, ya. Tetapi rupanya bukan itu yang menjadi alasan bagi Yunus menolak, ya. Jadi Yunus ini menolak karena Yunus tahu bahwa Allah ini Allah yang Maha Pengampun, ya. Jadi rupanya si Yunus itu nggak mau kalau orang Niniwe ini diselamatkan. Kalau Yunus datang ke Niniwe dan orang Niniwe percaya kepada Allah, maka orang Niniwe akan diselamatkan. Dan Yunus nggak mau itu. Ya, Yunus pengennya orang Niniwe itu hancur karena kelakuan mereka memang barbar banget gitu. Sehingga bagi Yunus, orang di luar Israel itu sampah. Tapi yang menarik, Tuhan membalikkan semuanya. Yunus pergi ke satu kota namanya Tarsis. Dia naik kapal. Kita tahu semua ceritanya. Dia naik kapal.
Yunus adalah seorang nabi yang merasa agamanya paling benar. Dia adalah orang yang paling benar. Dia merasa bahwa orang lain itu gak layak diselamatkan. Dia merasa orang lain itu najis, orang lain itu gak layak, deket-deket, aduh gak mau deh. Dia merasa dia eksklusif. Dia adalah bangsa pilihan Allah. Ya betul, tetapi dalam perjalanan ke Tarsis, Tuhan membalikkan segala sesuatu. Yang pertama, coba kita lihat ayat 5 dan ayat 6 dari Yunus pasal 1. Ayat 5 dan ayat 6 berkata demikian. Awak kapal menjadi takut. Ya, ketika badai datang, awak kapal menjadi takut. Berarti ini badai, nggak sembarang badai. Badai ini badai yang luar biasa, sampai-sampai pelaut saja takut. Ya, kalau saya naik kapal mungkin goyang sedikit saya udah takut, ya, karena memang saya bukan pelaut. Tapi seorang pelaut yang biasa di laut ketemu badai itu biasa, dan mereka takut. Artinya ini badai yang luar biasa, dan mereka masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Jadi mereka berdoa kepada Allahnya. Mereka tahu mereka nggak bisa lalui ini, dan hanya satu pribadi yang lebih dari mereka yang bisa menolong, dan konsep mereka adalah Allah, hanya kecil, atau biasa saya sebut ilah. Sesembahan mereka, mereka berseru kepada dewa-dewa mereka, mereka berseru kepada Tuhan mereka. Apa yang dilakukan Yunus? Coba ayat yang ke-6. ke-5 masih bagian B. Tetapi, nah ini untuk membandingkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya, yang menurut Yunus adalah orang-orang yang dilaknati Allah, ya, dikutuk Allah menurut Yunus, tapi mereka menyembah, bahkan berdoa, berseru kepada Allah. Sedangkan Yunus yang kelihatannya dia adalah orang yang teologinya paling benar, ya. Yunus orang yang paling mengerti tentang Allah, Yunus yang paling dekat sama Allah. Apa yang dilakukan Yunus? Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah. Berdoa? Kagak. Dia berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak, ya. Bayangin ya. Bahkan ayat ke-6 berkata, datanglah nahkoda mendapatinya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Perhatikan, Allahnya hanya besar, ya. Berarti Allah Israel ini bicara, Allah yang benar ini bicara. Nahkoda itu bukan orang yang percaya kepada Allah Israel, dia punya dewa sendiri. Orang-orang kru kapal punya dewa sendiri. Dan ketika mereka menegur Yunus, dia nggak bilang ayo berdoa kepada dewaku, tidak, berdoalah kepada Allahmu. Bayangin, Yunus yang kelihatannya dia punya pemikiran dia yang orang paling benar, hanya urusan berdoa, dia ditegur oleh orang yang tidak percaya kepada Allah yang benar. Betul? Kepada para penyembah dewa-dewa, mereka menegur Yunus, hei, kita berdoa kepada dewa kami, kenapa kamu tidak berdoa kepada Allahmu? Betul ya? Terkadang kita ada di posisi Yunus, ya. Ketika pandemi melanda, Indonesia terpuruk, semua orang berdoa, tapi Anda turun ke bagian paling bawah dan tertidur lelap. Kita nggak mau bangkit untuk berdoa bagi bangsa ini. Itulah mengapa di hari ulang tahun Republik Indonesia, saya mengajak, ayo kita berdoa bagi bangsa ini. Saudara-saudara kita yang lain sudah berdoa bagi bangsa ini. Baiklah, Anda berkata, oh dewa itu mereka menyembah Allah yang tidak benar. Lebih baik, walaupun mereka menyembah Allah yang tidak benar, mereka menyembah. Sedangkan kita yang ngakunya menyembah kepada dewa, kepada Allah yang benar, Allah pencipta langit dan bumi, tapi kita tidak pernah melakukan penyembahan kepada Allah kita. Sampai-sampai Yunus ditegur oleh orang yang tidak percaya.
Ayo berdoa. Apa yang harus kita doakan untuk bangsa ini? Yang pertama, seperti doa Daniel dan Nehemia. Saya nggak akan kupas, Anda bisa baca di Daniel pasal 9 dan Nehemia pasal 1. Bagaimana kita harus berdoa untuk mohon ampun. Terlepas Anda ikut berdosa atau enggak, tetapi kalau kita bicara bangsa Indonesia, maka kita harus memohon ampun untuk bangsa ini. Ya, saya teringat kepada satu tokoh, ya, namanya Ayub. Dia setiap hari memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Memohon ampun untuk kesalahan anak-anaknya. Pernahkah kita memohon ampun kepada Tuhan untuk dosa kesalahan bangsa Indonesia? Mungkin Anda berkata, saya kan nggak salah, saya kan nggak dosa. Iya, tetapi kita bagian dari bangsa Indonesia. Berdoa, minta ampun kepada Allah. Dan yang kedua, minta Tuhan berikan kasih karunia kepada bangsa Indonesia, supaya Indonesia dipulihkan. Sudahkah Anda lakukan doa itu? Kalau belum, lakukan itu sekarang, di hari ulang tahun Indonesia yang ke-76. Saya bangga menjadi bagian dari Indonesia, karena walaupun kita berbeda agama, macam-macam agama, tapi saya melihat bagaimana mereka berdoa kepada Allah mereka. Untuk Indonesia, kita harus lebih berdoa lagi kepada Allah yang benar. Yang kedua, rupanya si Yunus itu cuman jargoni, ya, iso ngajar ora iso ngelakoni, atau gajah dibelangkoni, iso khotbah ora iso ngelakoni. Apa maksudnya? Coba perhatikan di ayat yang ke-9. Ayat 9 berkata demikian. Mereka tanya nih, Yunus setelah diundi, ya, dia tanya, Yunus, kamu tuh siapa? Bangsa mana? Allah apa yang kamu sembah? Kemudian, karena zaman itu mereka percaya Allah itu punya teritorial, ya. Dewa Zeus itu teritorialnya mana, ya. Dewa apa namanya tuh yang di air, ya, Aquaman itu. Itu juga punya daerah teritorial sendiri. Nah, ketika itu mereka bertanya, sahutnya kepada mereka, ini Yunus yang bilang, aku ini seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Coba bilang, Yunus bilang, aku takut akan Tuhan. Tapi kalau Anda pelajari ayat-ayat sebelumnya, jelas Yunus berkata apa? Menghindar, pergi jauh dari Tuhan. Dia ngomongnya apa? Aku ini takut akan Tuhan. Omong doang, takut akan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan? Dia sama sekali nggak takut akan Tuhan. Disuruh pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Apakah itu orang yang takut akan Tuhan? Saya kira tidak. Allah yang empunya langit dan telah menjadikan lautan dan daratan. Yunus tahu bahwa Allah menjadikan langit, menjadikan lautan dan daratan. Tetapi teologi dia yang hebat itu tidak dia lakukan. Hanya sekedar ngerti bahwa Tuhan itu pencipta lautan. Kalau memang dia tahu Tuhan itu pencipta lautan, ngapain dia kabur pakai kapal? Kan Tuhan ciptakan lautan, betul nggak? Ya, banyak di antara kita, kalau bicara ayat mas di firman Tuhan, mantap, ya. Jangan kamu khawatir, Allah Bapa memelihara, mantap. Tapi begitu pulang ke rumah, khawatir. Ya, lihat kondisi COVID yang semakin naik, ya puji Tuhan sekarang turun, ya, khawatir, ya. Dan lihat ekonomi yang ada di Indonesia, khawatir. Tapi kalau bicara saya nih Kristen, saya ngerti ayat mas, jangan kamu khawatir. Tapi nggak pernah kita lepas dari kekhawatiran, ya. Ini persis Yunus. Yunus bilang, aku takut akan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan? Sama sekali tidak takut akan Tuhan. Dan itu semua dikupas oleh siapa? Dikupas oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Ya.
Orang-orang itu yang bahasa Jawanya ngoncei Yunus, ya toh. Nah, kalau kamu ini memang percaya kepada Tuhan, ngapain kamu kabur dari Tuhan? Betul nggak? Kadang-kadang orang Kristen, wih, mantap sekali ayat hafalannya, tetapi kita lupa. Kita hanya bisa mengajar, hanya bisa menghafal ayat, tapi kita nggak bisa melakukannya. Lakukan, maka kita akan menjadi berkat bagi Indonesia. Dan yang ketiga, yang menarik, kadang-kadang kita berpikir bahwa orang di luar Tuhan, orang di luar Kristus itu kejam, orang di luar Kristus itu barbar, orang di luar Kristus itu pasti sadis. Kalau kita dikasih sama tetangga kita makanan, kita sudah curiga, pasti ini ada maunya. Sehingga kita meragukan kasih orang lain. Kita meragukan ada orang-orang yang peduli datang ke gereja, membantu mengamankan gereja. Kita mulai khawatir, wah ini ada apa-apa nih pasti mereka ada pengennya nih. Itu hal yang sama yang banyak menjangkiti orang-orang percaya. Tapi yang menarik, di cerita Yunus ini Tuhan membalikkan itu. Coba kita lihat di ayat 10. Jadi Yunus ini sudah ditanya nih, ya, kamu siapa, pekerjaanmu apa, ya. Kemudian mereka tanya, orang-orang itu sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Terus ayat 11, bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Jadi setelah dibuang undi dan ternyata pelaku atau penyebabnya adalah Yunus, dan Yunus ditanyain, betul nggak kamu sudah berbuat yang nggak benar di hadapan Tuhanmu? Yunus bilang iya, saya memang sudah salah di hadapan Tuhan. Terus mereka tanya lagi, terus apa yang harus kami lakukan? Yunus bilang, lemparkan aku ke laut, lemparkan aku ke laut, maka pasti badai akan reda. Harusnya apa yang mereka lakukan? Pegang Yunus, lempar ke laut, betul? Tapi coba perhatikan ayat 13. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Aneh ya, Yunus sudah bilang, udah aku yang salah, sekarang lemparkan aku ke laut, maka badai reda. Tetapi yang dilakukan oleh nahkoda dan para pelaut itu, dan orang-orang yang tanda kutip dicap oleh Yunus adalah orang-orang yang gak percaya, mereka mendayung sekuat tenaga. Kemana? Ke darat. Mereka mendayung sekuat tenaga sampai darat. Saya mau tanya, kenapa mereka lakukan itu? Mereka ingin menyelamatkan Yunus. Setuju? Kalau bisa, jangan sampai kita membuang Yunus. Kalau bisa, janganlah. Ini bicara apa sih? Belas kasihan. Bayangin, yang mengajarkan Yunus belas kasihan adalah orang-orang yang dicap oleh Yunus adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang mengajarkan kasih bukan datang dari pendeta. Orang-orang yang mengajarkan simpati bukan datang dari orang-orang Lewi, tetapi dari orang-orang yang tidak percaya kepada Allah yang hidup. Bayangin, mereka lebih punya kasih daripada Yunus. Ingat, Yunus itu mau pergi ke Tarsis dan gak mau ke Niniwe. Kenapa tadi? Karena dia gak mau orang Niniwe selamat. Artinya Yunus tuh pengen orang Niniwe mati. Sedangkan di kasus ini, orang-orang yang dicap tidak mengenal Allah malah berbelas kasihan kepada Yunus. Mereka mencoba sekuat tenaga untuk ke darat, tetapi memang nggak bisa. Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya, mereka akhirnya ya sudah menyerah.
sorry bro, maaf, kamu harus saya lempar. Tetapi mereka sudah tunjukkan kasih mereka di dalam kita bernegara. Jujur saja, banyakkah orang-orang yang punya kasih lebih daripada orang Kristen punya kasih? Banyak ya, banyak. Banyak orang, bahkan menurut survei orang Indonesia ini orang yang paling suka menyumbang, gitu ya. Dikit-dikit ada masalah sedikit, ayo kita buka sumbangan. Oh, banyak orang yang menyumbang. Dan itu bukan bicara hanya orang Kristen, bahkan orang di luar Kristen jauh lebih punya kasih. Ini yang harusnya menjewer kita. Kita bersyukur hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda, Allah mereka berbeda dengan Allah kita, tetapi banyak kita ditegur dari perbuatan mereka. Mereka punya kasih, bahkan kasih yang kita nggak punya. Mereka bisa memberi bahkan lebih dari apa yang bisa kita beri. Saya bersyukur lahir dan tumbuh besar di lingkungan Indonesia. Walaupun berbeda-beda, kasih tetap menyatukan kita. Ya memang ada orang-orang yang rese di negeri ini, tetapi ada begitu banyak orang-orang baik di negeri ini. Jangan pernah kita lupa doakan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, bagaimana Tuhan membalikkan orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Yunus 1 ayat 14. Awal tadi mereka berdoa kepada Allah hanya kecil. Rupanya mereka berdoa kepada dewa-dewa mereka. Tetapi begitu mereka melihat pengakuan Yunus, mereka melihat bagaimana setelah Yunus dicemplungkan ke laut, betul-betul reda. Ayat 14. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Menarik ya. Tuhannya ini besar semua hurufnya. Artinya ini Yahweh. Lalu berserulah mereka kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Bayangin, tadinya mereka berdoa kepada Allah lain, tetapi di akhir cerita mereka berdoa kepada Allah yang hidup. Ada pertobatan. Saya yakin dan percaya ketika kita berdoa untuk Indonesia, Tuhan akan pulihkan Indonesia. Tidak hanya bicara tentang pemulihan ekonomi, tidak hanya bicara tentang pemulihan dari pandemi, tetapi bagaimana bangsa Indonesia, termasuk kita di dalamnya, bertobat dan berbalik kepada jalan yang benar. Mari, jangan pernah kita turun ke bawah dan tidur, tetapi mulailah kita berseru kepada Allah supaya Allah mengampuni bangsa kita dan Allah memulihkan bangsa Indonesia. Sekali lagi selamat hari ulang tahun kepada Republik Indonesia, Republik yang kita cintai. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Dan biarlah rasa cinta kami kepada bangsa Indonesia semakin hari semakin besar. Karena memang kami ditempatkan di Indonesia untuk menjadi pilar-pilar doa. Untuk kami bisa berdoa bagi bangsa ini. Untuk kami bisa mengusahakan kesejahteraan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.